Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rio Kurniawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iringan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang pendidikan di masa pandemi. Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara. Karena dari situlah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia dengan semaksimal mungkin. Kondisi pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Pandemi ini secara tidak langsung telah mengubah paradigma pendidikan dan mengakibatkan pendidikan kehilangan relevansinya. Sistem pembelajaran yang semula berfokus pada akademik tradisional kini harus beralih pada pembelajaran online, seolah seluruh jenjang pendidikan harus bertransformasi untuk beradaptasi dengan melakukan pembelajaran dari rumah secara daring atau online. Hadirin yang saya hormati, bukanlah hal yang mudah untuk beradaptasi. Hampir setiap orang memulainya dengan kendala, sehingga akhirnya terbiasa. Begitu pula dengan pendidikan dalam pandemi yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Dengan sistem pembelajaran secara online, para pengajar semulanya gagap teknologi, harus menyesuaikan diri dengan beragam aplikasi pembelajaran online. Selain itu, para orang tua juga dibuat sibuk, bukan hanya mengurus rumah tangga. Tanggung jawabnya juga bertambah dengan harus membantu memfasilitasi anaknya agar bisa melakukan pembelajaran online. Adaptasi ini harus dilakukan untuk tetap memberikan hak pendidikan. Selama ini pembelajaran online hanya sebagai konsep dan hanya sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir. Pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital. Bukan pula membebani peserta didik dengan tugas yang menumpuk setiap hari. Pembelajaran online harusnya mendorong peserta didik jadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, menambah wawasan, dan membentuk siswa menjadi terpelajar. Pembelajaran online ini menggunakan alat komunikasi dan koneksi internet yang merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan proses belajar mengajar. Pada saat ini, kondisi dunia pendidikan di Indonesia memang belum merata. Misalnya, masih terbatas kepemilikan komputer atau laptop, dan akses internet merupakan masalah utama yang berdampak pada tidak meratanya akses pembelajaran online. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan baik layanan dengan sarana atau prasarana tentu harus diperhatikan. Hadirin sekalian, sangat diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan negara yang menjadi salah satu tolak ukurnya adalah keberhasilan melalui pendidikan, yang akan melahirkan generasi penerus yang cerdas, intelektual, emosional, terampil, dan mandiri. Untuk mencapai pembangunan bangsa, kita sebagai warga negara Indonesia sekaligus mendukung dan ikut andil dalam memperlancar proses pendidikan. Dengan menerapkan ide-ide yang dapat mengatasi kendala mengenai kebijakan pembelajaran online di tengah pandemi ini, sistem pendidikan harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran dari membagi semua siswa atau mahasiswa oleh semua guru atau dosen. Kita memenuhi era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill, dan meningkatkan kualitas. Dengan perubahan sistem, masa pandemi ini, kita bisa menjadi terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Fiona Dulistari, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.